Ditambah lagi dengan adanya dua Supreme Emperor roh dan jiwa di sini, sangat mudah untuk mengendalikan batu pengendali hati ulat surgawi ini. Hingga akhirnya Cuyun pun memasukkan roh dari para tetua itu ke dalam pagoda. Ia pun menyuruh Nona Huayan kumpulkan setetes darah di ujung pagoda. Dengan begitu maka Nona Huayan dapat mengendalikan para tetua ini dan juga menguasai pagoda pengendali hati tersebut. Namun Nona Huayan tidak mau mengendalikan karena kekuatannya terbatas. Anggap saja ini hadiah untuk Cuyun. Tapi kata Cuyun, orang harus selalu belajar untuk tumbuh. Pada awalnya Nona Bing akan membantu Nona Huayan, tapi Nona Huayan masih perlu membangun timnya sesegera mungkin. Dan masa depan keluarga Nanggong pada akhirnya semuanya akan bergantung kepada Nona Huayan. Ditegaskan oleh Nona Huayan, sampai kapanpun ia tidak akan pernah mengecewakan Cuyun. Dengan begitu, kata Cuyun, mari kita mulai menyempurnakan pagoda pengendali hati ini. Namun setelah Nona Huayan meneteskan darahnya, ia tidak merasakan apa-apa. Ternyata kata Cuyun, pagoda ini tidak perlu melakukan kendali. Karena begitu keinginan Nona Huayan muncul, itu juga akan menjadi keinginan dari para tetua. Lalu kemudian Nona Huayan pun mengatakan kepada para tetua bahwa ia ingin menjadi kepala keluarga Nanggong. Ia pun meminta para tetua untuk mempertimbangkan untuk memberikan tanggapan. Namun salah satu tetua bilang bahwa Nona Huayan tidak memenuhi aturan keluarga dalam segala hal. Namun menurut perkataan dari Kaisar di Tianyi, jika semua anggota Dewan Tetua menyetujuinya, maka bisa merekomendasikan generasi muda terbaik untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga. Dan benar saja ini adalah keinginan dari Nona Huayan yang juga diikuti oleh para tetua. Ketua pun menyuruh Nona Huayan kembali dan bersiap. 3 hari kemudian upacara penggantian kepala keluarga secara resmi akan dilaksanakan. Setelah hal itu Nona Huayan bertanya kepada Cuyun bagaimana hal itu bisa terjadi. Kata Cuyun bahwa batu pengendali hati ulat sutra surgawi, hal ini dapat dihubungkan ke dalam hati target untuk menciptakan kekuatan pengendali jiwa. Dan Nona Huayan dapat membuat keinginannya muncul. Dan Nona Huayan dapat membuat keinginannya muncul dalam keinginan para tetua. Ketika keinginan dari Nona Huayan menjadi keinginan dari para tetua, secara alami mereka akan menemukan berbagai macam alasan untuk menafsirkan keinginan tersebut. Meski begitu, kata Nona Huayan, jika ia gagal mengambil alih posisi sebagai ketua keluarga, juga tidak akan memiliki kekuatan yang nyata. Kata Cuyun, karena Nona Huayan tidak merasa yakin dalam hal ini, lebih baik meminta para tetua membantu dalam pemerintahan. Di permukaan, Nona Huayan tampak tidak mementingkan diri sendiri, berbagi kekuasaan dengan Dewan Tetua. Tetapi faktanya keinginan para tetua adalah keinginan dari Nona Huayan. Dan untuk selanjutnya, kata Cuyun, Nona Bing masuk ke keluarga Nanggong sebagai anggota staf dan membantu Nona Huayan mengambil alih sebagai kepala keluarga dan mendirikan Dewan Tetua. Sedangkan Nona Huayan menanyakan kepada Cuyun, apakah Cuyun akan memasuki pagoda Dewa Api? Kata Cuyun, tentu saja, karena sudah saatnya ia untuk menyerap api penciptaan. Hingga akhirnya Cuyun pun pergi ke pagoda Dewa Api. Ia pun melihat di puncak pagoda itu ada api yang terus menyala. Menyala bangku. Sementara itu terlihat Sima Fianqing yang adalah saudara dari Sima Feifan. Ia justru meminta kepada Supreme Emperor Bumi agar Cuyun dilepaskan. Supreme Emperor pun sangat marah kepada Sima Fianqing memohon seperti itu. Padahal Cuyunlah yang telah menghabisi Sima Feifan. Tapi kata Nona Qin bahwa Sima Feifan itu selama bertahun-tahun telah melakukan segala macam kejahatan. Bahkan jika Cuyun menghabisi saudaranya itu juga sudah termasuk pekerjaan langit. Namun Supreme Emperor tetap pada prinsipnya bahwa Cuyun harus meninggoy. Namun Nona Qin tampaknya bertekad untuk meninggoy juga jika Cuyun dihabisi oleh Supreme Emperor Bumi. Mendengar hal itu, Supreme Emperor pun berpikir lagi jika ia tidak berhasil menjaga Nona Qin, sedangkan saudaranya yakni Sima Feifan sudah meninggoy,
maka usahanya selama ini akan sia-sia. Supreme Emperor Bumi bilang nyawa dari Nona Qin telah ditukar dengan nyawa Chuyun. Jika suatu hari nanti ia membutuhkan Nona Qin harus tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar hal tersebut, Nona Fianxin mengerti ia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Supreme Emperor Bumi. Di sisi lain, kembali kepada MC Chuyun, ia pun menerima surat. Setelah menerimanya, ia mengatakan bahwa ini adalah bantuan yang sangat besar. Tidak ia sangka Sima Feifan, bahkan bendera tanah kotor Nether berhasil digunakan oleh Sima Feifan. Ditambah lagi Martial Soul katak bermata 3 milik Sima Feifan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang, namun justru malah membuat Chuyun mendapatkan keuntungan. Dijelaskan oleh Chuyun, katak bermata 3 memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali menggunakan tulang 3 Supreme Emperor sebagai bahan dan dapat membuat 3 Master Penjaga tingkat Supreme Emperor. Diketahui itu akan menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan. Lalu kemudian Chuyun pun mulai menggunakan kekuatannya untuk membuat 3 Master Penjaga. Ia juga mengaktifkan matanya. Ia mengetahui bahwa armor bumi yang ditinggalkan oleh Sima Feifan juga tidak boleh disia-siakan. Sementara itu, kembali kepada Nona Fianxin, ia pun menghadap kembali kepada Supreme Emperor. Supreme Emperor Bumi pun menyuruh Nona Qin memperlihatkan kepadanya bendera besar di tangan Nona Qin. Supreme Emperor Bumi langsung memegang bendera itu dan mengeluarkan 3 boneka. Ia mengetahui di dalam bendera 1000 bunga ini ternyata tersegel 3 prajurit 100 bunga yang sangat kuat. Martial Soul katak bermata 3 telah menyatu ke dalam jenderal prajurit tengkorak. Bahkan mereka abadi dan tidak dapat dihancurkan. Dikombinasikan dengan kekuatan spiritual Nona Fianxin yang kuat. Jika Nona Fianxin bisa menjadi seorang Supreme Emperor, maka akan menjadi yang paling kuat di antara para Supreme Emperor. Supreme Emperor Bumi pun mengatakan 2 harta ini adalah tanda cinta yang diberikan oleh Chuyun untuk Nona Fianxin. Nampaknya Supreme Emperor Bumi bisa menggunakan Nona Fianxin untuk mengikat Chuyun ke keluarga Sima. Kembali kepada MC Chuyun, ia pun ada di pagoda Dewa Api lalu melawan para serigala yang muncul di hadapannya. Setelah ia mengalahkan para serigala itu, ia pun menyerap mereka. Dan ternyata ini adalah api penciptaan. Terlihat di tangan Chuyun ada api Yin Sutra Ungu, api Nirvana ditambah dengan api Nether, dan akhirnya ini menjadi menyatu. Jika ingin memadatkan semua api dalam tubuh itu, akan menjadikan sepenuhnya ke dalam api suci Nirvana, dan ini masih memerlukan banyak api penciptaan. Sementara itu, di sisi lain terlihat Nona Ning, Nona Ding bersama rombongan baru pulang dari perjalanan ke alam roh kematian. Mereka pun mengatakan kali ini mendapatkan selusin tulang jiwa kelas 4 dan tim Ding Xiang ini yang disebut sebagai tim terkuat di alam roh kematian. Lalu kemudian Nona Ding memberitahukan bahwa timnya sedang mencari bakat. Siapapun yang bergabung akan dihadiahi tulang jiwa kelas 5. Mendengar itu, para murid berkata mereka semua adalah kelompok orang kuat di ranah Nirvana. Bahkan kapten mereka saja masih berada di ranah Yin Yang. Tampaknya para murid itu menolak. Nona Ding pun menegaskan kembali bahwa timnya tidak terkalahkan di alam roh kematian. Para murid mengakui bahwa kalian memang salah satu kekuatan utama di alam roh kematian, tapi di Akademi Nanming tidak ada Martial Emperor yang mendominasi pertempuran, bahkan tidak ada yang mendekati. Dan setelah bergabung dengan tim, selain mendapatkan beberapa tulang jiwa, apakah ada hal lain yang bisa mereka kembangkan? Para murid itu menolak dengan mengatakan jangan mencoba untuk menghalangi masa depan kami. Kakaknya pun menyemangati Nona Ding, kita tidak perlu meminta bantuan dari Chuyun. Lebih baik tingkatkan kekuatan Nona Ding karena Nirvana lebih dulu. Hal itu dibenarkan oleh Nona Ding karena Chuyun sedang dalam pelatihan tertutup. Selain itu, ia juga tidak ingin bergantung kepada Chuyun untuk segalanya.
dan ia pun ingin melakukannya sendiri. Setelah hal itu, dua nona ini pun melawan para prajurit tengkorak dengan kekuatannya. Setelah berhasil dikatakan oleh Nona Ning bahwa prajurit tengkorak ini telah mencapai ranah nirvana tingkat 9 dan mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi Nona Ding ingin masuk lebih dalam. Karena kata Chuyun, hanya dengan menghadapi di tempat yang paling berbahaya, kita bisa bertahan. Dan ia tidak ingin menjadi beban untuk Chuyun. Namun tiba-tiba saja mereka berdua bertemu dengan tengkorak pemanah di ranah Martial Emperor. Untungnya saja ketika panah dari tengkorak itu akan mengenai Nona Ding, muncullah Chuyun tepat waktu untuk menyelamatkan. Chuyun mengalahkan tengkorak itu dengan api nirvana. Nona Ding pun mengakui kekuatan api yang dahsyat, bahkan bisa langsung membakar tengkorak pemanah di ranah Martial Emperor. Chuyun memberitahu bahwa mereka berdua hanya di ranah Yin Yang. Mengapa begitu berani masuk ke gua tulang putih? Nona Ding pun menjawab bahwa itu karena para murid-murid itu menggertak. Dikarenakan tim Ding Xiang kurang begitu baik dan mereka tidak mau bergabung, Nona Ding pun hanya ingin menjadi lebih baik lagi. Namun kata Chuyun, jangan mengambil resiko. Dijelaskan juga oleh Nona Ding bahwa ada sebuah perjanjian untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama mendominasi di Akademi Nanming, dan ini adalah sebuah pertaruhan. Dan mulai sekarang mereka berdua bersedia menjadi budak atau pelayan untuk melayani Chuyun. Ditegaskan oleh Chuyun, ia menganggap bahwa dua nona adalah adiknya. Bukankah mereka merundung kita karena kita tidak memiliki master kuat? Dan kali ini Chuyun punya sekelompok master untuk dua nona. Ketika di jalan, Chuyun mengingatkan, tidak peduli apa yang mereka berdua lihat nanti, yang penting dua nona tidak boleh kehilangan ketenangan. Dikarenakan ini sangatlah penting. Setelah masuk ke dalam ruangan, Chuyun pun memperlihatkan itu adalah para jenius yang terkontaminasi oleh energi yin tanah kotor dari Sima Feifan. Itulah mengapa mereka tidak berada dalam situasi ini. Nona Ding jelas melihat bahwa orang-orang ini sangat menyedihkan. Adakah yang bisa Chuyun lakukan untuk menyelamatkan mereka? Kata Chuyun kepada orang-orang itu, dari kesuksesan murid yang gemilang hingga kemerosotan seorang pengemis yang terlantar, ia yakin bahwa kalian semua telah belajar banyak. Salah satu dari mereka pun bilang, ini semua adalah kesalahan mereka karena terlalu merasa benar sendiri, memilih pertempuran sendiri-sendiri. Semuanya terpukul satu persatu oleh musuh dan mereka berakhir dalam situasi yang sama menyedihkannya. Hal itu dibenarkan oleh orang-orang ini. Jika mereka bergabung, siapa yang berani mengganggu? Kata Chuyun, ia akan memberikan kesempatan kedua bagi mereka semua. Salah satu dari mereka pun menjamin, jika Chuyun bisa membuat kultivasi mereka pulih kembali, jangankan berterima kasih, mereka pun akan berlutut di hadapan Chuyun dan tidak akan pernah mengerutkan kening. Namun salah satu dari mereka juga pasrah. Tragedi yang telah terjadi siapapun tidak bisa membalikan keadaan. Kata Chuyun, orang lain mungkin tidak dapat membalikannya, tapi tentunya ia bisa. Lantas Chuyun pun menggunakan kekuatan api nirvana, lalu membakar orang-orang itu dengan api nirvana. Meski dibakar tersebut, orang-orang itu merasa bahwa kekuatannya kembali lagi. Bahkan hanya dalam beberapa tarikan nafas, ia sudah pulih sepenuhnya. Kata Chuyun, mulai hari ini ia membentuk aliansi Nanming. Semoga mereka ini bisa bekerja untuk Chuyun. Orang-orang itu pun bersujud dan memberikan salam kepada ketua aliansi Chuyun. Setelah hal itu diperlihatkanlah Chuyun bertemu dengan Nona Huayan. Ia pun memberikan selamat karena Nona Huayan telah menguasai sepenuhnya keluarga Nanggong. Direspon oleh Nona Huayan, jika bukan karena bantuan dari Chuyun, bagaimana ia bisa menjadi kepala keluarga Nanggong? Nona Huayan pun menanyakan bagaimana caranya ia bisa membalas kebaikan dari Chuyun. Waduh, dengan apa ya? itulah. Ya nggak tahu lah.
Namun Cuyun mengajak Nona Huayan pergi ke pavilion artefak kaisar. Ketika sampai sana, dikatakan oleh Nona Huayan, "Ini adalah warisan keluarga Nanggong kami." Cuyun mengakui layak menjadi generasi kaisar reinkarnasi karena di dalam alam emas hanya ada beberapa ribu artefak kaisar, tetapi Kaisar Di Tianye memiliki lebih dari 3.000 senjata di tangannya. Saat itu Nona Huayan pun menemukan lonceng penenang jiwa. Cuyun pun menanyakan apakah itu lonceng penenang jiwa. Dijelaskan oleh Nona Huayan bahwa lonceng ini adalah harta pribadi dari Kaisar Di Tianye. Biasanya tergantung pada pedang Phoenix dan itu bisa digunakan untuk menyerang jiwa semua lawan. Lantas Nona Huayan pun memainkan lonceng itu yang membuat Cuyun menjadi pusing. Ia pun melihat Nona Huayan seperti ada banyak, dan penglihatan Cuyun pun juga menjadi memudar. Dikatakan oleh Nona Huayan bahwa lonceng penenang jiwa ini sangat cocok untuk Cuyun. Mendengar hal itu, Cuyun bergumam bahwa ia dapat menembus ranah Martial Emperor kapan saja, dan ia bisa berhadapan dengan upaya perebusan tubuh oleh Di Tianye. Bagaimana mungkin ia bisa membawa lonceng penenang jiwa ini? Terlihat Cuyun pun menolak lonceng tersebut dan menegaskan bagaimanapun juga ini adalah harta karun dari leluhur keluarga Nona Huayan dan ia tidak akan mengambilnya. Cuyun pun nampaknya akan memilih senjata yang cocok untuk teman-temannya. Setelah hal tersebut, Cuyun pun menemui Nona Yeling dan memberikan senjata untuk Nona Yeling. Tongkat ini disebut tongkat anggur hijau, adalah kombinasi serangan dan pertahanan. Dari segi atribut lebih cocok daripada tongkat naga hijau milik Nona Yeling sebelumnya. Nona Yeling sangat berterima kasih kepada Cuyun. Ia juga mengeluarkan patung Cuyun yang diukir dari inti pohon wilau berusia 10.000 tahun. Ditambah lagi ada pun 3.000 cabang pohon wilau berusia 10.000 tahun. 3.000 patung dibangun dan didirikan di cabang pusat medis Lingyun. Kata Cuyun, Nona Yeling agak sedikit boros. Kata Nona Yeling, meskipun barang-barang ini berharga, juga tidak sebanding dengan 1/10 dari kebaikan hati Cuyun. Lalu tidak lama setelah itu muncullah ular besar milik Cuyun. Ia pun mengatakan bahwa ia membutuhkan patung inti wilau berusia 10.000 tahun. Pastinya Cuyun memberikannya jika itu yang dibutuhkan oleh ular piton besannya. Terlihat sepertinya ular besar itu memurnikan pohon wilau yang berusia 10.000 tahun tersebut yang entah apa tujuannya. Kembali kepada MC Cuyun, ia pun membawa perhiasan yang cukup banyak. Bahkan Cuyun membayangkan betapa cantiknya Liu Xiang jika memakai semua perhiasan ini. Tapi sayangnya Cuyun tidak dalam posisi untuk menemui Liu Xiang sekarang. Lalu Cuyun bertemu dengan Nona Bing. Cuyun memberitahu ia pergi ke pavilion artefak kaisar keluarga Nanggong untuk mengambil harta karun. Ia pun memberikan sebuah harta bagi Nona Bing yang ternyata itu adalah tongkat matahari bertahtakan permata matahari. Dan ini adalah pasangan yang sempurna untuk api matahari Nona Bing. Nona Bing sangat senang karena akhirnya ia mendapatkan senjata kaisar yang cocok. Cuyun juga menitipkan perhiasan ini untuk Liu Xiang. Namun kata Nona Bing tidak perlu. Ia pun menyodorkan undangan dari Dongfang bahwa sebulan lagi Dongfang akan bertunangan dengan Liu Xiang. Dan berita ini sudah menyebar ke seluruh benua Qiankun. Nona Bing sedikit marah kepada Cuyun karena Cuyun saja yang masih tenggelam dalam cintanya kepada Liu Xiang, yang padahal jelas Dongfang berencana menggunakan kombinasi dengan Liu Xiang untuk memenangkan perhatian Supreme Kaisar Kayu dan kendali atas keluarga Dongfang. Di sisi lain, Liu Xiang juga hanya ingin mendapatkan dukungan Supreme Kaisar Kayu, yakni untuk menjadi Supreme Emperor kelima umat manusia. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa Cuyun bersedia melakukan apa saja untuk Liu Xiang. Dia sangat hebat begitu mendapatkan kekuasaan. Justru Liu Xiang mencampakkan Cuyun dan pastinya itu tidak tahu terima kasih. Waduh, bener juga, harusnya ya udah buang aja Liu Xiang. Kalau nggak mau sama Nona Bing dan sama Yeling ya udah dua-duanya sama admin aja diborong gitu. Nona Yeling sama Nona Bing kalau Cuyun nggak mau. Aduh.
Nona Bing pun akan pergi menemui Liu Xiang untuk meminta penjelasan. Namun Chuyun menghentikan Nona Bing dan menegaskan ini adalah pilihan dari Liu Xiang selama Liu Xiang baik-baik saja. Waduh, Chuyun masih aja yang kayak begitu, masih aja dia khawatir. Aduh, parah-parah nih Chuyun, udahlah. Selain itu, Dongfang juga memiliki kekuatan dan status. Dongfang itu lebih cocok untuk Liu Xiang daripada dirinya. Wah, kok Master Pedang menjadi ciut seperti ini, merelakan. Aduh. Chuyun nampaknya sudah lelah. Ia pun menunggu begitu lama dengan penuh kebodohan. Tidak ia sangka dalam waktu kurang dari sebulan Liu Xiang akan bertunangan. Di dunia asing ini Liu Xiang sebenarnya hanya punya Chuyun sebagai keluarga. Chuyun akan memberikan hadiah pertunangan untuk Liu Xiang. Masih aja Chuyun udah dihianatin, masih hanya mau beri hadiah. Aduh. Ia pun memerintahkan Nona Bing untuk mendapatkan kayu roh oriental mistik, bintang emas pegunungan barat, mutiara api surgawi, batu es wilayah utara, tanah dataran tengah, masing-masing itu 8 buah. Namun kata Nona Bing itu tidak mungkin. Semua itu adalah harta karun langka dan berharga surgawi kelas 9. Tempat ini selalu dianggap sebagai wilayah terlarang oleh 5 Supreme Emperor. Namun kata Chuyun, ia memiliki sesuatu yang ia inginkan. Tidak boleh ada orang yang menolaknya. Di malam harinya, Nona Bing meminta bertemu dengan tetua keluarga Nanggong. Disampaikan oleh 2 penjaga keluarga Nanggong bahwa keluarga Nanggongnya adalah salah satu 5 keluarga besar di benua Qiankun, dan Nona Bing tidak bisa begitu saja bertemu dengan tetua. Namun dengan gertakan kekuatan Nona Bing, ia ingin bertemu dengan ketua keluarga. Hingga akhirnya 2 tetua pun muncul dan menanyakan, dari mana datangnya anak kecil yang sombong ini, beraninya mengganggu keluarga Nanggongnya. Nona Bing berkata, ia diperintah oleh Chuyun untuk mengambil kayu roh oriental mistik, bintang emas pegunungan barat, mutiara api surgawi, selatan batu es wilayah utara, tanah dataran tengah, masing-masing 8 buah. Kata tetua, ia tidak pernah mendengar nama Chuyun. Kelima bahan ini untuk membuat senjata kaisar adalah sumber data strategis bagi 5 keluarga besar, karena mereka hanya mengumpulkan kurang dari 30 item dalam ribuan tahun. Dan jangan berbicara tentang orang yang bukan siapa-siapa seperti Chuyun. Bahkan 5 Supreme Emperor pun juga tidak bisa memberikannya begitu saja. Kata Nona Bing, ia harus mendapatkannya sendiri. Hingga akhirnya Nona Bing bertarung dengan para tetua itu. Hingga akhirnya Chuyun pun muncul di sana. Dengan tegas Chuyun bilang, serahkan 8 mutiara api surgawi, maka itu akan dapat menjamin keamanan keluarga Nanggong. Namun kata ketua keluarga Nanggong, bahkan jika itu adalah Chuyun, tidak akan bisa mengambilnya. Terlihat Chuyun pun dikepung oleh para ketua keluarga Nanggong. Hingga muncul martial Emperor Sutra Ungu, yakni Nona Molly. Ia mengatakan kepada Chuyun, jangan berlebihan, ini bukan tempat untuk Chuyun bermain-main. Tapi kata Chuyun, ia bertekad untuk melakukan sesuatu dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata Nona Molly, demi Yozai, ia akan memberikan mutiara api surgawi kepada Chuyun. Mendengar itu, Chuyun tertawa seperti orang gila. Ia pun mengakui memang benar Yozai adalah adiknya, tetapi ia selalu menjadi orang yang menjaga orang lain. Kapan ia membutuhkan seseorang untuk menjaganya? Direspon oleh Nona Molly, apa gunanya kita terus berdebat? Apakah Chuyun akan melakukan semuanya sendiri untuk melawan seluruh keluarga Nanggong? Namun kata Chuyun, biarkan teman-teman lama melihat kekuatan Chuyun yang sesungguhnya. Lantas Chuyun pun mengeluarkan tentara Abyssal. Para ketua pun mengetahui puluhan juta makhluk ini berada di ranah martial Emperor. Mereka tahu juga bahkan jika 5 keluarga besar bergabung, sulit untuk melawan para makhluk yang banyak ini. Chuyun mengatakan untuk terakhir kalinya serahkan 8 mutiara api surgawi, maka itu dapat menjamin keamanan keluarga Nanggong. Jika berani mengatakan setengah tidak, maka Chuyun akan meratakan keluarga Nanggong. Hingga akhirnya Nona Molly pun memberikan 8 mutiara api surgawi kepada Chuyun.
Chuyun pun akan membuatkan mas kawin yang termahal di dunia untuk Liu Xiang. Sementara dikatakan oleh Nona Molly, sepertinya seluruh benua Qiankun akan segera berubah dikarenakan oleh Chuyun. Sementara itu berpindah kepada 4 Supreme Emperor. Supreme Emperor Kayu tidak terima karena beraninya Chuyun memprovokasi mereka berempat yang seorang Supreme Emperor. Ia pun bersikeras, mau bagaimanapun juga Chuyun harus dihukum dengan berat. Hal itu dibenarkan oleh Supreme Emperor lainnya. Habisi Chuyun untuk memperingati yang lainnya dan mencegah mereka untuk meniru kelakuan dari Chuyun. Hal itu juga didukung oleh Supreme Emperor Bumi. Karena kedua Supreme Emperor setuju, maka semuanya juga setuju. Meski begitu, nampaknya Supreme Emperor S tidak setuju. Karena Chuyun telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia, ia rasa mereka harus merencanakannya dengan hati-hati. Namun terlihat salah satu Supreme Emperor merendahkan Chuyun, yakni Supreme Emperor Emas Hitam, bahwa Chuyun itu hanyalah seekor semut. Ia pun tidak terima seorang Chuyun memiliki banyak sekali serangga abisal yang dia kumpulkan entah dari mana. Ia pun bertanya-tanya apakah Chuyun itu bisa menantang langit. Namun tiba-tiba saja keempat Supreme Emperor didatangi oleh ular besar milik Chuyun. Piton Besan pun langsung membuat hukum ruang di sana. Ia pun mengatakan tidak terima siapa yang mengatakan bahwa orang yang dibawa Supreme Emperor adalah semut. Karena sekarang ia adalah seorang Martial Emperor. Ia pun menantang para Supreme Emperor untuk keluar dan juga bertarung dengannya. Waduh, ini ular milik bos Chuyun, bos, senggol dong. Hingga akhirnya para Supreme Emperor pun seperti Supreme Emperor Bumi menyerang Piton Besan dengan kekuatan mereka. Ditegaskan oleh Piton Besan bahwa di dalam kehampaan ini, kami ras Piton Besan, pelahap roh Tiansu adalah dewa yang hidup. Nampaknya hal itu benar. Serangan yang akan dilancarkan oleh Supreme Emperor Bumi, Supreme Emperor Kayu menghalanginya dan mengatakan, jangankan kita, bahkan Kaisar di Tianhe sekalipun tidak akan bisa melukai Piton kehampaan. Lalu muncullah Chuyun di sana dari portal ruang. Supreme Emperor Kayu marah melihat Chuyun yang muncul karena Chuyun sangat berani. Beraninya menggunakan binatang ruang untuk menjebak mereka. Dikatakan oleh Chuyun bahwa ia ingin berbicara baik-baik dengan kalian. Direspon oleh Supreme Emperor Kayu. Chuyun pikir dengan mengandalkan Piton Besan, maka Chuyun bisa melawan mereka semua, keempat Supreme Emperor. Sedangkan Supreme Emperor S juga menanyakan apakah Chuyun tahu apa yang dilakukan oleh Chuyun ini. Kata Chuyun ini sangat sederhana, ia ingin menjadi penguasa dunia Qiankun. Waduh, langsung adu mekanik sama 4 Supreme Emperor, mantap. Pastinya itu diremehkan oleh Supreme Emperor Bumi. Hanya dengan kekuatan Chuyun masih ingin berada di atas para Supreme Emperor. Ia pun langsung menyiapkan kekuatannya dan mengeluarkan kekuatan Bumi untuk menyerang Chuyun. Ia pun mengeluarkan teknik yang dinamakan 10.000 batu pemecah ruang. Namun Chuyun dengan sangat epik menahan semua serangan itu dengan ilusi jiwa tingkat Supreme Emperor. Pastinya itu membuat Supreme Emperor Kayu terkejut. Ditambah lagi setelah itu muncul Supreme Emperor Abisal dan Kaisar Semut Abisal. Hal itu membuat Supreme Emperor S terkejut. Supreme Emperor juga sangat marah. Beraninya Chuyun bekerja sama dengan klan Abisal. Apakah yang ingin Chuyun lakukan? Ditegaskan oleh Chuyun bahwa ia hanya ingin melindungi seluruh dunia Qiankun, melindungi umat manusia, dan melindungi Liu Xiang. Tapi sekarang ia tidak punya apa-apa. Nampaknya Chuyun menjadi frustasi karena kekasihnya itu malah mencampakkan dirinya dan bertunangan dengan Dongfang. Daripada itu, mulai sekarang dunia ini adalah milik Chuyun. Yang mengikuti Chuyun akan menjadi makmur dan yang memberontaknya akan menjadi binasa.
Dikatakan oleh Supreme Emperor Kaio, mereka telah melakukan segalanya dengan benar dan mereka tidak berhutang apapun kepada Chuyun. Chuyun langsung menjelaskan kesalahan dari Dongfang dan para jenius yang telah mengambil kekuasaan militernya dan juga membagi wilayahnya. Dan kalian Supreme Emperor malah mengubah nama mereka dan malah melepaskan mereka. Bahkan membiarkan mereka menabur perselisihan sampai membuat wanita yang ia cintai meninggalkan dirinya. Waduh, sad banget nih lo Chuyun. Yang sabar lo Chuyun, tenang, ada admin dibantu. Dan ini adalah hutang yang mereka miliki kepadanya dan juga hutang para Supreme Emperor kepadanya. Tapi nampaknya para Supreme Emperor tidak terima bahwa mereka berhutang kepada Chuyun. Sedangkan Kaisar Semut mengatakan apakah para Supreme Emperor ini mencoba memulai perang dengan klan Abyssal. Dikatakan juga oleh Supreme Emperor Abyssal bahwa pertempuran ribuan tahun yang lalu dia tidak terlalu menikmatinya. Ia pun tidak sabar menunggu perang ini. Di sisi Supreme Emperor Kaio, ia pun bersabar karena mereka tidak bisa membiarkan kekuatan Abyssal yang begitu kuat bersembunyi di dalam umat manusia. Ia pun menegaskan entah menundukkan mereka atau menghabisi mereka. Mereka harus segera bertindak. Mendengar hal itu, kata Chuyun, kalian 4 Supreme Emperor sangat bangga dengan diri kalian. Hari ini Chuyun pun akan memperlihatkan dan biarkan semua melihat. Ia Chuyun layak atau tidak menjadi penguasa dunia Qiankun. Chuyun meledakkan aura kekuatannya di sana yang membuat para Supreme Emperor terkejut karena Chuyun juga seperti mereka memiliki satu set lengkap tulang jiwa emas. Supreme Emperor S juga terkejut. Chuyun memiliki 365 pola legendaris dari Martial Soul Surgawi yang agung. Terlihat Chuyun akan menyiapkan penyerangan dengan di belakangnya sudah ada roda ilahi, kekuatan Phoenix dan pedangnya. Hal itu membuat Supreme Emperor terkejut. Apa hubungan Chuyun dengan Kaisar di Tianyi? Dikarenakan Chuyun memiliki api nirvana. Chuyun menantang keempat Supreme Emperor. Ia pun penasaran apa yang bisa mereka berempat lakukan kepadanya. Chuyun pun melawan Supreme Emperor Bumi dan menghancurkan batu-batu yang menyerangnya. Lalu kemudian Supreme Emperor Kaio juga menyerang Chuyun dari belakang, namun pastinya dibantu oleh Supreme Emperor Abyssal. Supreme Emperor Kaio terkejut. Chuyun di dalam ilusi jiwa meningkat ke puncak Martial Emperor. Tapi sayangnya itu masih tidak cukup. Tapi kata Chuyun, mengalahkan kalian itu sudah cukup. Mantap, epic sekali Road Chuyun bos. Terjadilah pertarungan pedang di antara Chuyun dan Supreme Emperor Kaio. Namun pastinya Supreme Emperor S tidak ingin melawan Chuyun. Ia pun disuruh Supreme Emperor Kaio untuk melawan juga, karena Supreme Emperor S juga adalah seorang Supreme Emperor. Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan domain ekstrimnya untuk membekukan Chuyun dan juga yang lainnya. Namun pastinya Chuyun bisa menghindar dibantu oleh Piton Besan dengan kekuatan ruang. Lalu kemudian keempat Supreme Emperor bekerja sama untuk melawan Chuyun. Mereka menyatukan kekuatan untuk menyerang Chuyun. Hingga akhirnya Kaisar Semut pun membantu Chuyun untuk meningkatkan ranah Chuyun ke Supreme Emperor hanya untuk beberapa saat. Terlihatlah wujud Chuyun yang menjadi Supreme Emperor, seperti waktu itu yang berada di dalam dunia ilusi cermin. Chuyun pun langsung menyerang dengan teknik tebasan Phoenix Nanming. Supreme Emperor Kaio terkejut. Chuyun tahu gerakan dari Kaisar di Tianyi. Benturan kekuatan yang hebat terjadi di antara mereka. Bahkan Supreme Emperor Kaio pun menyebut sikap dari Kaisar Reinkarnasi, apakah dia kembali. Tidak ia sangka juga bahwa api nirvana milik Chuyun yang mengandalkan api penciptaan adalah perpaduan antara api ungu yin dan api bumi nether.
Chuyun yang dalam ranah Supreme Emperor menanyakan apakah saat ini mereka belum setuju dengannya. Sedangkan Supreme Emperor S mengetahui bahwa sekarang Chuyun belum mencapai ranah Martial Emperor, tapi Chuyun bisa menahan kekuatan gabungan dari keempat Supreme Emperor. Di masa depan nanti Chuyun ini akan menjadi pemimpin baru umat manusia. Hingga akhirnya Supreme Emperor S pun tunduk dan ia pun menyebutkan namanya Jihan. Dan ia ingin menjadikan Chuyun sebagai penguasa umat manusia. Supreme Emperor Kayu juga tunduk kepada Chuyun. Supreme Emperor Bumi juga tunduk. Tapi Supreme Emperor satunya lagi tidak setuju. Ia mengatakan Chuyun hanya mengandalkan dua kaisar abisal dan piton pelahap. Apakah Chuyun punya nyali untuk melawannya sendirian? Mendengar hal itu, Chuyun menerima tantangan tersebut. Supreme Emperor Emas Hitam pun akan menyerang dan akan membuat Chuyun sadar bahwa di bawah Supreme Emperor semuanya adalah semut. Ia pun menyerang dengan pedang emas Matahari Agung. Namun, hanya dengan satu jari Chuyun dengan mudah menghancurkan pedang besar tersebut. Waduh, menantang akhirnya kena mental. Setelah ditekan oleh kekuatan Chuyun, Supreme Emperor Emas Hitam pun mengakui kekalahan dan tunduk kepada Chuyun. Setelah hal itu terlihat 4 Supreme Emperor menyalurkan kekuatan mereka kepada Chuyun, yang ternyata ini adalah untuk membuat Chuyun naik ranah. Hingga akhirnya Chuyun naik ranah ke Martial Emperor tingkat 6. Selanjutnya, kata Chuyun, mereka akan bekerja sama untuk memurnikan pil penembus batas agung. Direspon oleh Supreme Emperor Kayu. Tidak heran Chuyun begitu tergesa-gesa karena pil penembus batas agung setidaknya membutuhkan Martial Emperor tingkat 6 untuk dikonsumsi. Dan itu untuk sementara akan menembus ranah Supreme Emperor. Disampaikan oleh Supreme Emperor S, bahkan jika Chuyun ingin memanfaatkan kemampuan Supreme Emperor untuk menyiapkan sendiri satu set mas kawin untuk Liu Xiang, juga tidak dapat menghancurkan fondasi Chuyun itu sendiri. Namun kata Chuyun, kalian hanya perlu memurnikan pil, yang lain tidak perlu diurus. Hingga akhirnya Supreme Emperor Kayu mengeluarkan tungku yang besar, dan mereka pun mulai untuk memurnikan pil penembus batas agung. Di sisi lain terlihat para murid membicarakan mereka tidak menyangka bahwa pertunangan Dongfang dan Liu Xiu akan sebesar itu. Salah satunya juga mendengar dalam 3 bulan ini klinik pengobatan dari Nona Yeling memberikan perawatan gratis. Ditambah lagi restoran Phoenix Emas juga menyediakan makanan dan minuman gratis. Bahkan keempat Supreme Emperor telah mengumumkan 3 hari libur untuk seluruh umat manusia. Sementara itu terlihat Nona Huayan mengingat tentang gerakan pedang Chuyun yang sangat mirip dengan pahlawannya yakni Ling Yun. Ia mengatakan bahwa Chuyun telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Jika ia meninggoy sekarang, ia bersedia melakukannya untuk Chuyun. Tapi sayangnya meskipun Chuyun berpisah dengan Liu Xiang, Chuyun juga tidak bisa mencintai orang lain. Lalu muncullah ayahnya Dongfang. Dikatakan oleh ayahnya bahwa ada beberapa hal jika terlewatkan maka sungguh terlewatkan. Kata Nona Huayan, upacara pertunangan akan diadakan besok. Apakah yang dilakukan oleh ayahnya di sini? Dongfang langsung mengeluarkan lonceng pengguncang jiwa. Ia pun akan membuat putrinya itu menjadi bahagia. Ia pun membunyikan lonceng tersebut yang membuat putrinya menjadi pusing. Dikatakan olehnya pada awalnya jika ia berani mengungkapkan perasaan dalam hati, ia dan ibunya tidak akan berakhir seperti ini. Ia pastinya tidak akan membiarkan putrinya itu mengikuti jejak yang sama dengannya. Namun ditegaskan oleh putrinya, ia tidak akan pernah memaksa Chuyun untuk menyukainya. Chuyun memberikan Liu Xiang begitu banyak harta, bahkan marsekal tentara penembak serigala pun diberikan kepada Liu Xiang. Begitu Liu Xiang mendapatkan Chuyun, pastinya Liu Xiang akan langsung membuang Chuyun dan juga bertunangan dengan orang lain. Apakah Liu Xiang itu layak mendapatkan Chuyun? Nona Huayan pun terpengaruh. Ia pun mengatakan bahwa Liu Xiang tidak layak bagi Chuyun. Apalagi kata Dongfang, Chuyun adalah pahlawan dalam hati putrinya. Pastinya putrinya itu tidak akan membiarkan Chuyun mengalami pengkhianatan dan terjerumus ke dalam jurang.
Jadi putrinya itu sekarang harus membantu Chuyun lepas dari lautan penderitaan dan juga menyelamatkan Chuyun. Nona Huayan pastinya akan menyelamatkan Chuyun. Dongfang menegaskan ia akan membuat putrinya itu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sementara itu kembali kepada Chuyun dan para Supreme Emperor. Pil penembus batas agung telah selesai dibuat. Chuyun langsung memakannya. Hal itu membuat dirinya menembus ranah Supreme Emperor dan juga mempunyai roda ilahi di belakangnya. Lalu Chuyun mengeluarkan patung es yang sebelumnya dibuat oleh Liu Xiang. Gurunya yakni Supreme Emperor Es mengetahui bahwa patung es ini semua diukir oleh muridnya. Ia bertanya-tanya mengapa sepasang orang yang sangat mencintai satu sama lain bisa berakhir dalam situasi seperti ini. Dikatakan mereka pun menggabungkan kekuatan untuk mulai memproduksi patung es dengan bahan yang terbaik. Setelah hal tersebut, Chuyun meneteskan darahnya kepada sebuah bola api dan melemparkannya kepada patung-patung tersebut. Ia mengatakan patung-patung ini semuanya setengah ranah dari Supreme Emperor. Jika menyerang bersama itu sudah cukup untuk bersaing dengan Supreme Emperor. Meski begitu, kata Chuyun, ini masih belum cukup. Harus ada Supreme Emperor baru bisa menggunakan cinta sejati, yakni untuk mengukir simbol rahasia berlian tingkat 9 yang indah. Ketika itu Chuyun pun mengingat di masa lalu. Ketika Liu Xiang masih belum berubah, ia pun meneteskan darahnya lagi dan menegaskan selama ia belum meninggoy, patung es tidak akan hancur karena patung es cinta ini akan terus bertambah kuat seiringnya dengan berkembangnya perasaan cinta. Akhirnya itu akan mencapai ranah Supreme Emperor. Selama ada patung es ini, bahkan jika keempat Supreme Emperor bergabung juga tidak akan bisa melakukan apapun kepada Liu Xiang. Hingga akhirnya Chuyun pun selesai membentuk pasukan esnya. Ia mengatakan di kehidupan sebelumnya ia tidak mampu melindungi Liu Xiang dengan baik. Dalam kehidupan ini ia juga tidak menyangka ia telah menjadi penguasa umat manusia dan Liu Xiang menikah dengan orang lain. Chuyun bertanya-tanya mengapa Liu Xiang itu lebih memilih Dongfang daripada dirinya. Chuyun sembari meledakkan kekuatannya, ia sangat kesal. Mengapa kekasih yang terjerat selama 2 kehidupan tidak dapat bersama? Ia pun menyalahkan Tuhan yang sungguh tidak adil. Meski begitu, ia ingin mendengarnya langsung dari Liu Xiang dan nampaknya akan menemui Liu Xiang. Berpindah kepada Liu Xiang yang diberitahu oleh 2 ajudan bahwa segera untuk beristirahat karena besok harus bangun pagi untuk mempersiapkan upacara pertunangan. Juga harus memberikan penghormatan kepada langit dan bumi dan orang tua. Dikatakan oleh Liu Xiang ini hanyalah sebuah kesepakatan. Ia tidak akan mengikuti upacara tersebut, apalagi memberikan penghormatan kepada langit dan bumi dan orang tua. Ia pun menyuruh 2 ajudan itu untuk segera pergi. Lalu tidak lama muncullah gurunya Supreme Emperor Es. Gurunya pun menanyakan kepada Liu Xiang mengapa Liu Xiang bersikeras menikahi Dongfang, dikarenakan Dongfang itu lebih rendah daripada Chuyun. Namun kata muridnya itu hanyalah sebuah kesepakatan. Melalui pernikahan ini, Dongfang bisa mendapatkan dukungan dari Supreme Emperor Kayu dan ia akan menggunakan kesempatan ini untuk menjadi Supreme Emperor kelima dan bisa melindungi umat manusia. Direspon oleh gurunya bahwa keinginan Liu Xiang itu Chuyun juga bisa memberikannya. Tapi kata Liu Xiang, jika Chuyun membantu dirinya, maka semua usahanya tidak ada artinya dan ini terlihat konyol. Namun gurunya mengingatkan, inikah yang disebut kebanggaan dalam hati Liu Xiang? Apakah ini lebih penting dari perasaan Liu Xiang? Ia pun menyuruh kepada muridnya itu untuk berpikir lagi, segala yang dilakukan sebenarnya untuk apa? Mendengar hal itu dari gurunya, Liu Xiang baru berpikir, mengapa ia berusaha begitu keras dan putus asa? Ada apa dengan semua ini? Apakah ini benar-benar untuk jalan Dao? Gurunya pun menyebut muridnya itu gadis bodoh dan menyuruhnya untuk cepat sadar. Jangan lupa mengapa Liu Xiang pada awalnya ingin menjadi Supreme Emperor, yakni untuk melindungi Chuyun. Sementara itu berpindah kepada Supreme Emperor Chuyun.
Ia justru malah berjalan di kota sambil mabuk. Chuyun nampak frustasi dan mengatakan jangan membohongi diri sendiri. Bahkan jika Chuyun mengetahui alasan pertunangan itu hanyalah sebuah kesepakatan, apa yang bisa ia lakukan? Dikarenakan Liu Xiang itu telah menentukan pilihannya, mengatakan kepada dirinya sendiri, berhentilah bersikap obsesi terhadap Liu Xiang. Lalu kemudian Chuyun pun duduk sambil minum. Ia pun mengatakan bahwa dirinya dan Liu Xiang sudah saling merindukan satu sama lain. Ia juga mengingat di waktu itu, jika dua hati saling mencintai dalam jangka waktu yang lama, maka tidak ada dalam hari demi hari. Ia pun tidak sabar untuk menunggu Liu Xiang menemukan dirinya. Terlihat Chuyun pun sangat ingin bertemu dengan Liu Xiang. Dalam keadaan setengah sadar tersebut, muncullah dua ajudan dari Liu Xiang. Ajudan itu menyampaikan atas perintah Marsekal penembak serigala. Ia datang untuk mengundang Chuyun, yakni ke sebuah pertemuan yang pastinya itu adalah Liu Xiang yang mengundang Chuyun. Chuyun pun langsung bergegas untuk menemui Liu Xiang. Ia pun disuruh masuk sendiri oleh dua ajudan tersebut dikarenakan Liu Xiang sudah menunggu. Lihat Chuyun yang dalam keadaan mabuk itu langsung masuk dalam keadaan sempoyongan dan mengatakan bahwa dirinya sudah datang. Namun terlihat Liu Xiang penampilannya berubah kembali seperti di masa lalu. Sewaktu Liu Xiang belum menerapkan teknik hati es keputusasaan. 香香， 你自己进去吧。 Terlihat Chuyun mencium bau yang enak, ia pun masuk ke dalam. Sedangkan Liu Xiang mengatakan, bukankah Chuyun yang bilang bahwa Chuyun akan menggambarkan alis untuknya dalam seumur hidup. Mereka berdua pun berpegangan tangan. Liu Xiang pun mengajak Chuyun untuk minum bersama. Ia menyatakan mulai sekarang ia akan benar-benar menjadi istri kecil dari Chuyun. 你喜欢吗？从今天起，说过要一辈子，你喜欢吗？ Ia pun menanyakan apakah Chuyun menyukainya. Liu Xiang juga bilang seharusnya sekarang mereka minum segelas anggur. Mereka berdua pun menyilangkan tangan mereka untuk saling meminumkan satu sama lain. Namun ternyata di luar Dongfang mengatakan kepada Liu Xiang bahwa ia tidak berbohong, bahwa cinta sejati Chuyun sama sekali bukan Liu Xiang, melainkan Nona Huayan. Yang ternyata yang ditemui Chuyun itu adalah Nona Huayan yang sedang menyamar. Dongfang memprovokasi bahwa Chuyun mencoba memujuk Liu Xiang dengan tipu muslihatnya. Liu Xiang justru malah percaya saja. Ia pun menduga Chuyun menyenangkannya, ternyata hanya coba untuk mendapatkan posisi dan jabatan. Sementara di dalam terlihat jelas Nona Huayan mengajak Chuyun untuk ke tempat tidur. Waduh. Chuyun pun langsung memangku Nona Huayan untuk ke tempat tidur. Setelah di tempat tidur, Nona Huayan menyuruh Chuyun untuk menciumnya. Waduh, udah mau apa nih? Chuyun mengatakan cintanya kepada Liu Xiang tidak akan pernah berubah. Hingga akhirnya Chuyun pun melakukannya. Waduh, melakukan apa tuh? Nggak tahu lah. 永不变。 Sampai di pagi harinya ia pun terbangun. Ia mengatakan terlalu mudah untuk mabuk di bambu daun hijau. Tapi ia terkejut, di hadapannya ada lonceng penenang jiwa, ada lukisan gadis, dan ternyata ini adalah Fata Morgana bunga persik. Setelah ia menyingkirkan semua ilusi ini, ia pun melihat jelas Nona Huayan yang sebelumnya tidur dengannya. Sedangkan Nona Huayan juga baru bangun. Ia pun tidak mengetahui tentang semua ini karena telah diatur semuanya oleh ayahnya, yakni Dongfang. Ia pun meminta maaf karena ini semua salahnya. Ia memang mencintai Chuyun, tapi ia tidak akan pernah menginginkan Chuyun dengan cara seperti ini. Akan tetapi kata Chuyun, ini bukan salah Nona Huayan, dikarenakan Nona Huayan juga berada di bawah kendali Dongfang. Lalu tidak lama muncullah Nona Bing yang memergoki. Ia mengatakan apa yang telah mereka lakukan. Waduh, apa tuh? Bukannya ikutan Nona Bing. Bing. Ikutan memergoki maksudnya.
Nona Bing memberikan surat dari Liu Xiang bahwa Liu Xiang tidak akan memaafkan Cuyun lagi. Nona Bing ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun kata Cuyun, ia yang akan mengurus ini. Sedangkan Nona Huayan menyesal ia telah membuat Cuyun mendapatkan julukan sebagai pria tidak setia. Ialah yang membuat wanita yang Cuyun cintai itu pergi. Jika Cuyun membencinya karena itu dan menjauhinya, itu juga merupakan kesalahannya sendiri. Namun Cuyun tidak sepenuhnya menyalahkan Nona Huayan karena ia juga melakukan kesalahan besar dikarenakan minum. Nona Huayan adalah korban. Ia pun mengatakan beritahu dirinya jika Nona Huayan butuh sesuatu. Cuyun pun mengeluarkan barang berharga dari portal dan mengatakan kemuliaan, kekayaan, status kekuasaan dan harta langka. Selama Nona Huayan menyukainya, ia akan mencarikan semuanya untuk Nona Huayan. Nona Huayan pun bergumam, kalaupun Cuyun menerimanya sekarang itu hanya karena merasa bersalah. Ia tidak membutuhkan belas kasihan. Nona Huayan pun menginginkan liontin giok biasa yang dipakai oleh Cuyun. Kata Nona Huayan, ia tidak butuh barang berharga, asalkan itu milik Cuyun, ia akan mengambilnya. Ditambah lagi, semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Dongfang. Ia pun menyuruh Cuyun untuk pergi dan bicaralah dengan Liu Xiang dan berharap semoga kalian bahagia. Sementara itu di tempat Liu Xiang, ia pun disuruh oleh ajudan agar segera memakai pakaian dikarenakan kita akan pergi ke upacara pertunangan. Ditambah lagi pihak dari Dongfang sudah datang untuk merayakan. Namun tampaknya Liu Xiang menjadi ragu. Dua ajudan itu pun bertanya-tanya apa yang Liu Xiang tunggu. Namun tiba-tiba saja ada yang menerobos. Liu Xiang kira itu adalah Cuyun, yang ternyata itu adalah Dongfang. Dongfang menanyakan ada apa dengan Liu Xiang, mengapa belum berdandan, dan juga mengapa ada penundaan seperti ini. Kata Liu Xiang, ia belum siap. Namun kata Dongfang, 4 Supreme Emperor telah menunggu Liu Xiang di aula besar. Bukankah Liu Xiang akan menjadi Supreme Emperor kelima umat manusia? Apalagi yang Liu Xiang ragukan. Hingga akhirnya upacara pertunangan pun akan dimulai. Orang-orang juga membicarakan pernikahan yang dimana keempat Supreme Emperor umat manusia hadir. Bahkan jika ia meninggoy tidak akan ada penyesaran lagi. Tapi murid itu menanyakan kepada murid satunya lagi. Menurutnya acara ini tidak akan ada masalah. Namun murid yang satunya lagi yakin tidak akan ada masalah karena keempat Supreme Emperor sudah hadir. Bahkan Supreme Emperor dari ras iblis pun tidak akan berani datang. Lalu kemudian pengantin pun datang dengan menaiki perahu terbang di atas. Para murid sangat antusias dengan hal itu. Sementara Supreme Emperor Kayu mengatakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Sementara itu Cuyun justru malah ada di depan pintu masuk. Ia pun ditabrak oleh orang-orang yang akan masuk ke dalam acara pertunangan. Cuyun pun ragu untuk merusak acara pertunangan ini dan ia tidak bisa melakukannya. Namun di saat ragu tersebut ada bocil yang berbicara. Saat dia dewasa nanti, dia akan memberikan upacara pertunangan yang mewah seperti ini kepada kekasihnya. Hal itu pun membuat Cuyun sadar dan ia pun langsung akan menuju upacara pertunangan walau ia dihadang oleh dua penjaga tersebut. Hingga akhirnya Cuyun pun masuk dengan menerobos. Dongfang menanyakan siapa yang berani mengacau. Karena di sini ada keempat Supreme Emperor, para murid mengetahui bahwa itu adalah mantan suami dari Liu Xiang. Mengapa bisa datang kemari? Para murid menduga orang ini datang kemari bukan untuk menculik pengantin. Mereka pun meremehkan Cuyun, hanya seorang di ranah nirvana. Mana berani menculik di depan 4 Supreme Emperor? Ini adalah sebuah lelucon yang besar. Dongfang langsung turun dan menyuruh para penjaga untuk menjatuhkan Cuyun. Namun Cuyun dengan mudah mengalahkan para penjaga tersebut. Para penjaga itu menembak kepada Cuyun, tapi Cuyun menghindarinya. Ia pun akan melakukan sesuatu kepada Dongfang, tapi dihalangi oleh Supreme Emperor Kayu. Chu Xingyu. Chu Xingyu.
Dia bilang ini bukan hari yang tepat untuk Chuyun bermain-main. Para murid juga membicarakan di bawah Supreme Emperor semuanya adalah semut. Tidak mereka sangka Chuyun berani datang untuk menculik pengantin. Dan sepertinya Chuyun tidak bisa pergi dengan mudah. Lalu kemudian Chuyun mengeluarkan pedang lubang hitam yang besar dari portal. Hal itu membuat semuanya menjadi terkejut. Bahkan Supreme Emperor Kayu yang memiliki spesialis dalam gerakan tubuh tidak dapat menghindari satu serangan dari Chuyun. Mereka pun menduga mungkinkah Chuyun telah menjadi Supreme Emperor yang baru. Chuyun pun naik ke atas untuk memberikan hadiah mas kawin untuk Liu Xiang. Namun Liu Xiang bilang, tidakkah Chuyun ingat hari ini hari apa? Ini adalah hari pertunangannya. Ini juga merupakan awal dari perjalanannya untuk menjadi seorang Supreme Emperor. Ia tidak akan membiarkan orang lain merusaknya. Liu Xiang pun justru malah menikam Chuyun. Hal itu membuat semuanya terkejut dengan tindakan Liu Xiang ini. 希望你喜欢。你知道，我绝不允许别人破坏。 Walau ditikam seperti itu, setelahnya Chuyun mengatakan, ia telah membayangkan banyak hal. Jika Liu Xiang suka keramaian, mereka akan tinggal di kota yang paling ramai. Jika Liu Xiang merasa bosan, maka mereka akan pergi ke pegunungan yang sepi. Mereka telah menempuh perjalanan ini bersama dan mengalami begitu banyak hal. Tidak ia sangka ternyata dirinya bukan yang menemani dalam perjalanan ini. Namun Liu Xiang menganggap bahwa Chuyun telah mengkhianatinya. Chuyun mengakui ia telah melakukan kesalahan besar dan tidak pantas untuk memohon maaf kepada Liu Xiang. Ia pun hanya ingin memberikan hadiah terakhir untuk Liu Xiang. Liu Xiang pun menerimanya, tapi ia menyuruh Chuyun untuk segera pergi. Walaupun sebenarnya ia meneteskan air mata. Sebelum pergi, Chuyun menyatakan tidak ada sungai di lautan, tidak ada awan di pegunungan, tidak ada bunga di semak-semak. Setengah jalan menuju pengembaraan, setengah jalan menuju Liu Xiang. Waduh, Chuyun sangat romantis atau apa dikata-kata merayu apa gimana nih? Lalu kemudian pembawa acara memberitahukan tadi itu hanya sebuah sandiwara. Mereka pun akan melanjutkan upacara pertunangan. Kembali kepada Chuyun yang mengatakan bahwa Nona Bing telah mengatur semua hal di bawah naungan Chuyun, mendukung kekuatan seluruh Abyssal dan memerintah dunia Abyssal. Semua hal di bawah naungan Chuyun akan dikelola bersama oleh teman-teman Chuyun yang berjumlah 7 orang. Dan mereka tidak boleh bertengkar untuk mendapatkan keuntungan. Guman menjamin tenang saja siapapun yang berani membuat kekacauan, ia Guman tidak akan membiarkannya. Dikatakan oleh Chuyun, ia telah menyelesaikan semua urusannya. Sekarang ia akan kembali ke dunia Lingxi, yang dimana keluarganya berada. Lagi pula ia sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia Qiankun ini karena Liu Xiang telah meninggalkannya. Saat itu Nona Yeling pun memegang tangan Chuyun dan menegaskan bahkan jika Liu Xiang tidak menyukai Chuyun lagi, di dunia ini bukankah masih ada teman-teman seperti dirinya dan Guman dan juga yang lainnya. Namun kata Chuyun, ia punya banyak teman di sana, juga orang tuanya termasuk dengan putri kecilnya. Dan mereka semua membutuhkan dirinya untuk pulang. Sebelum pergi, ia pun ada satu hal yang mengganjal di hatinya, tidak pernah bisa ia lupakan. Nona Bing menanyakan apakah ini tentang Liu Xiang. Ternyata itu benar. Kata Chuyun, tidak peduli seberapa dingin dan kejamnya Liu Xiang kepadanya, karena Liu Xiang tetap satu-satunya wanita yang ia cintai sepenuh hati. Waduh, Chuyun udah bucin banget ini. Aduh. Chuyun pun akan pamit kepada teman-temannya dan menegaskan masih banyak waktu di masa depan. Jika ada kesempatan mereka akan bertemu lagi. Sementara itu kembali ke acara pertunangan. Pembawa acara memberitahukan dan akan menyambut kedua pengantin di atas panggung. Saat itu Dongfang memberitahukan bahwa sudah saatnya giliran mereka untuk melakukan upacara. Akan tetapi dikatakan oleh Supreme Emperor S kepada muridnya,
Apakah Liu Xiang berpikir Cuyun telah benar-benar mengecewakan? Liu Xiang beralasan itu benar karena Cuyun telah berselingkuh dengan Nona Huayan. Namun gurunya langsung memperlihatkan kotak yang itu untuk mas kawin Liu Xiang. Cuyun menghancurkan fondasinya sendiri dan menghabiskan esensi darahnya, bahkan membuat 18 patung es untuk Liu Xiang. Melihat hal itu, Liu Xiang mengetahui bahwa ini adalah rune cinta sejati kelas 9. Dijelaskan oleh gurunya, menurut legenda, rune cinta harus dipandu oleh cinta sejati untuk dapat membuat mantra yang kuat. Mendengar hal tersebut, Liu Xiang langsung pergi mencari Cuyun. Ia pun langsung ke kediamannya dan melihat lukisan yang dikatakan oleh Cuyun sebelumnya. Tidak ada sungai di lautan, tidak ada awan di pegunungan, tidak ada bunga di semak-semak. Setengah jalan menuju pengembaraan, setengah jalan menuju Liu Xiang. Ternyata Cuyunlah yang menulis ini untuk dirinya. Ia pun sembari menangis lalu meledakkan kekuatan esnya di sana. Gurunya yang melihat hal itu, ia pun mengetahui bahwa teknik keputusasaan hati es telah mencapai potensi penuhnya. Dan akhirnya Liu Xiang dapat merasakan perasaannya kembali. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Spirit Souls of Pride. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.